Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Roma Termuni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang PKS yang secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 ya. Dan ada hal yang menarik, yaitu tentang darah biru hingga rekam jejak yang jadi alasannya. Nah, ini menarik untuk kita ulas apa yang dimaksud dengan darah biru. Kalau rekam jejak kita ketahui itu yang terus-menerus dibawa oleh Anies Baswedan, tentang rekam jejak yang sangat penting untuk memilih pilihan ya. Ini sesuai yang dilansir oleh tribunjakarta.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. PKS deklarasi usung Anies Baswedan Capres 2024, darah biru hingga rekam jejak jadi alasannya. Tribunjakarta.com. Anies Baswedan resmi diusung menjadi bakal capres dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pengusungan itu merupakan hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro MMS 8 PKS yang dideklarasikan oleh Presiden PKS Ahmad Saiku di kantor DPP PKS Jakarta Selatan Kamis dan disiarkan langsung via channel YouTube PKS TV. Mulanya Saiku menjelaskan bahwa kriteria capres PKS yang dibicarakan dalam MMS 8 itu berbasis pada MMS 7 tahun lalu. Setidaknya ada 3 indikator para petinggi PKS dalam menentukan capresnya: berkarakter nasionalis religius, membawa perubahan, dan berpeluang menang. Ya, ada 3 ya. Nasional religius, membawa perubahan, dan berpeluang menang. Pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada Musyawarah Majelis Syuro yang ketujuh itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan, kata Saiku yang disambut senyum Anies. Kami memandang 3 parameter yang menjadi guidance pada Musyawarah Majelis Syuro yang ketujuh itu dimiliki Bapak Anies Rashid Baswedan. Lanjutnya, soal karakter nasionalis religius, Saiku mengatakan Anies Baswedan memiliki bahkan dari sang kakek yang merupakan pahlawan nasional AR Baswedan. Saiku menyebut Anies memiliki darah biru soal garis politik corak nasionalis religius. Yang pertama, saudara Anies Rashid Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius. Barangkali beliau mungkin belum punya darah birunya karena kakek beliau adalah pahlawan nasional AR Baswedan. Jadi kita yakin mudah-mudahan darah biru dari kakek beliau itu sebagai pejuang yang alhamdulillah mendapat gelar pahlawan nasional akan menurun dan diwarisi Anies Rashid Baswedan, kata Saiku. Soal perubahan, Saiku melihat rekam jejak Anies di Jakarta. Menurutnya ex-Mendikbud itu mampu membuat perubahan sebagai gubernur daerah khusus ibu kota itu. Kami menilai saudara Anies Rashid Baswedan memiliki rekam jejak yang mumpuni dan menjadi simbol perubahan dari kemajuan pembangunan. Itu sudah dibuktikan beliau ketika membangun daerah-daerah istimewa daerah ibu kota Jakarta, ujarnya. Terakhir adalah soal peluang menang yang betul-betul diyakini Saiku ya dimiliki Anies. Saya yakin betul bahwa saudara Anies Rashid Baswedan ini tidak hanya kapasitas dan integritas, melainkan juga insya Allah memiliki peluang menang yang besar dalam kontestasi pemilu 2024, Pilpres 2024, pungkasnya. Saiku pun meminta seluruh kader PKS untuk menyosialisasikan Anies sebagai capres pilihan PKS dimanapun berada. Seperti diketahui, sebelum PKS, Anies Baswedan sudah dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem pada Oktober 22 silam. PKS dengan Nasdem yang memang berada dalam perahu yang sama bernama Koalisi Perubahan bersama Demokrat. Hanya Demokrat yang belum mendeklarasikan Anies sebagai capres kendati sudah mengumumkan dukungannya. Ya sobat sekalian, itu ya dari PKS yang secara resmi. Kalau yang kemarin di bandara itu adalah pengumuman ya, pengumuman dukungan, tapi secara resminya baru kali ini dilakukan mendeklarasikan resmi ya. Jadi Nasdem, kemudian juga PKS sudah resmi ya, tinggal Demokrat atau sudah ya. Jadi
kita ketahui kalau kita melihat koalisi perubahan ya yang isinya 3 itu, yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS, dari segi komunikasi sudah sangat intens ya, kemudian juga manuvernya juga selalu ya diperbarui untuk mengkonsolidasi hingga nanti secara resmi Anies itu benar-benar didaftarkan sebagai baca pres koalisi perubahan. Jadi saat ini memang satu hal yang kita ketahui tentang baca pres di Pilpres 2024 ya, tidak ada banyak pilihan. Survei-survei yang ada di yang banyak disurvei dan banyak disebut cuma 3 gitu ya, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dan kita ketahui pendaftaran baca pres itu tinggal menghitung bulan ya, tidak sampai tahun ya, yaitu Oktober 2023. Artinya waktu tersebut itu sangat pendek dan bisa dipastikan hanya 3 ini saja ya yang sering disebut oleh survei dan mempunyai kapasitas ya untuk berkompetisi secara dinamis di Pilpres 2024. Dan kalau kita melihat garis dari PKS yang mengusung konsisten ya bersama dengan rakyat ya, menyuarakan kepentingan rakyat ya. Yang terakhir kita ketahui PKS sangat konsisten ketika kebijakan BBM naik ya, hanya PKS yang menyuarakan tersebut ya. Tetapi kita harus realistis bahwasanya suara Partai Islam itu sangatlah kecil. Kita ketahui ada ya selain PKS yaitu PAN dan P3, tetapi saat ini ya kurang bisa dipegang konsistensinya untuk PAN dan P3. Banyak kepentingan umat yang tidak bisa diakomodasi oleh kedua partai politik berbasis Islam ini ya, yang juga bisa menjadi ancaman ke depan untuk PAN dan P3. Tidak hanya ya suaranya turun ya karena ketidakkonsistenan dan arah ya untuk dukungan kepada umat itu sangat kurang. Tidak hanya suaranya nanti yang akan diprediksi turun, tetapi bisa saja terlempar dari ya Senayan, artinya tidak lolos parliamentary threshold 4%. Dan kalau kita melihat arah pergerakan PKS ya sangatlah solid ya, meskipun ada banyak riak-riak kecil di internal dan juga bagaimana perjuangannya, tetapi memang sangat kurang sekali untuk melakukan perlawanan dan menyuarakan perubahan di tengah parlemen yang saat ini dikuasai oleh mayoritas partai nasionalis. Saat ini memang tidak ada pilihan lain kalau kita melihat antitesis dari istana ya, tidak mungkin juga mengusung ya Prabowo yang saat ini masih satu kolam dengan istana, pun juga dengan Ganjar Pranowo yang saat ini meskipun merupakan preferensi yang sering disebutkan oleh istana, tetapi saat ini belum ada kepastian buat Ganjar. Padahal satu-satunya yang bisa menyaingi ya, berkompetisi dengan sangat panas di kontestasi Pilpres 2024 ya hanya Ganjar ya, dan juga Prabowo ya. Jadi cuma 3 ini saja yang cuma pasang surut ya dalam kontestasi dan sering disebut dalam survei yang selalu akan menghiasi ya kompetisi ya kejuaraan Pilpres 2024. Nah, kita ketahui ya, yang sering kita sampaikan tentang analogi kontestasi Pilpres 2024 yang sebenarnya sudah dimulai ya sejak Anies itu dideklarasikan oleh Nasdem ya. Walhasil ya, ketika Anies sudah selesai ya masa jabatan dari Gubernur DKI Jakarta, semua orang berpikir ya, Anies itu hanyalah
nampak seperti pengangguran politik ya, tetapi ada blessing in disguise di balik itu. Jadi setelah dideklarasikan oleh Nasdem dan mempunyai power ya untuk segera bekerja keras, maka sedari itu ya Anies sudah mulai untuk bermanuver, melakukan safari ya, untuk melakukan safari politik ke daerah. Dan alhasil ya kita ketahui ya saat ini antusiasme penerimaan rakyat terhadap kunjungan Anies sangat luar biasa ya. Dan ini memang tidak bukan disebabkan oleh semakin ya ketidakpuasan kinerja ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf, maka pelampiasannya atau katarsisnya yaitu dukungan yang semakin masif kepada Anies Baswedan. Nah, tetapi kita harus bisa melihat ya, ada juga survei yang kadang tidak rasional ya. Anies sudah memulai race ya, ataupun perlombaan kompetisi ya, tetapi terus menerus di dalam survei itu selalu menempati peringkat ketiga. Makanya kita harus bisa menilai apakah survei itu bisa sifatnya kredibel, dan kita selama tidak ada transparansi ya dari lembaga survei untuk menjelaskan asal dari dananya, maka kita juga masih belum bisa mengambil ya survei itu sebagai sandaran. Nah, PKS saat ini sudah mendeklarasikan Anies ya. Kita ketahui darah biru dari Anies itu sudah terlihat ya. Itu juga yang jadi alasan bagi PKS untuk mendeklarasikan Anies, termasuk juga rekam jejak yang jadi alasan ya. Jadi kalau kita melihat faktor-faktor yang dipilih ataupun menjadi faktor 3 indikator ya yang menjadikan PKS untuk menentukan pilihannya ya, ada 3, yaitu yang disebutkan yang berkarakter nasionalis religius, kemudian membawa perubahan, dan berpeluang menang. Saat ini ketiganya dipandang PKS sudah dimiliki oleh Anies Baswedan. Kalau kita melihat garis keturunan Anies Baswedan, yaitu kakeknya pahlawan nasional AR Baswedan, itu sudah menjadi modal bagi Anies untuk sebagai membawa ya keyakinan bahwasanya dan juga harapan, semangat dan juga cita-cita dan juga harapan ya perubahan yang dibawa oleh kakeknya yaitu AR Baswedan itu menurun di Anies ya. Anies memang memiliki darah biru ya, dan soal garis politik corak nasionalis religius, jadi sudah mumpuni untuk sebagai indikator yang diharapkan oleh PKS, nasionalis religius. Kemudian yang selanjutnya tentu saja membawa perubahan ya. Saat ini siapa yang mengingat konstelasi kinerja pemerintahan yang saat ini ya, satu-satunya yang bisa terlihat memberikan persepsi perubahannya cuma Anies gitu ya. Tidak mungkin Ganjar, tidak mungkin Prabowo yang masih satu kolam dari istana, dan Anies kita ketahui mempunyai sosok yang dapat diyakini akan bisa ya untuk membawa perubahan. Dan memang untuk perubahan ini kembali lagi ke indikator yang melihat indikator yang ketiga tentang rekam jejak ya. Rekam jejak ini kita bisa lihat ketika Anies Baswedan memimpin Jakarta ya, termasuk juga ketika ya menjadi Mendikbud. Pada saat menjabat sebagai pejabat publik tersebut ya, kurang lebih jarang sekali menimbulkan ya kontroversi ya yang sering dilakukan oleh contoh dari menteri ya di era Presiden Jokowi ini ya, misalnya Menteri Agama yang sering berkomentar, kemudian juga menimbulkan kontroversi
pun Anies saat ini ya ketika menjalankan posisinya sebagai pejabat publik kurang lebih bisa menjalankan fungsinya tugasnya dengan baik ya, pun ketika di Jakarta. Dan ini akan menjadi modal juga buat Anies ya kedepannya untuk memberikan keyakinan kepada PKS dan publik ya untuk membawa perubahan. Yang ketiga tentu saja berpeluang menang ya. Kita ketahui dengan modal setelah dideklarasikan oleh Nasdem sebagai baca pres ya, sedari itu pula ya Anies itu sudah mulai melakukan safari politik ya, dan antusiasme warga itu sudah meluap-luap ya. Di mana Anies itu datang untuk bersafari ya, sambutan warga itu berjubel ya. Jadi ada yang dinamakan oleh sama seperti Rocky Gerung ya, politik partisipasi dan politik mobilisasi. Jadi politik partisipasi itu sifatnya rela ya, relawan. Kalau mobilisasi itu harus dengan dana. Nah kalau kita melihat Anies ya, kalau kita melihat antusiasme warga atau rakyat yang datang itu lebih condong untuk partisipasi, melihat Anies ini sebagai sosok yang membawa perubahan, dan itu terus dilakukan oleh Anies ke depan ya untuk terus bersafari ya untuk meningkatkan ya elektabilitasnya. Dan walhasil kita ketahui pemberitaan di media dukungan Anies tiap hari ya moncer gitu ya. Tidak hanya untuk grassroots partai yang ada di parlemen ya, misalnya grassroots dari P3 yang juga memberikan dukungan, misalnya Forum Ka'bah Membangun ya, juga grassroots dari PAN juga ada, pun juga untuk ormas-ormas yang dengan berbagai macam elemen ya. Kemarin ya Anies sudah datang di acara milad ya kalau nggak salah, BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, dan sambutannya luar biasa ya. Dan satu hal lagi ya, kelengketan dengan AHY itu semakin menjadi-jadi. Nah, apakah ini menjadi tanda AHY juga akan menjadi calon kuat yang akan digandeng oleh Anies sebagai bacawa pres di Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.